Bumi ini gelap gulita. Kalian tidak mampu membedakan kapan siang, kapan malam. Bahkan salah seorang di antara kalian mencoba mendekatkan telapak tangannya ke arah wajah, tak mampu melihat apa-apa saking tebalnya dukhan itu. Bumi dibungkus oleh dukhan. Bumi dibungkus oleh dukhan. Gelap bumi ini selama 40 hari 40 malam. Dukhan ini adalah kabut asap, kabut debu yang sangat panas dan sangat tebal. Saking panasnya, kata Rasulullah SAW, orang-orang kafir sampai melepuh kulit mereka. La ilaha illallah, panasnya kayak dalam oven, saking panasnya. Dan dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, mata mereka seperti mau lepas dan keluar dari sarangnya, telinga mereka seperti mau pecah, jantung mereka seperti panas terbakar. Akan tetapi umatku yang beriman, imannya lurus, dan amal soleh mereka banyak sebelum itu terjadi, mereka aman. Saat dukhan sudah lenyap, matahari kembali nampak, orang-orang yang beriman dan yang amal solehnya banyak sebelum kejadian itu hanya seperti terserang flu dan demam saja. Tapi orang Islam yang hobi berzina sebelum kejadian itu, orang Islam yang hobi minum-minuman keras, orang Islam yang hobi menelantarkan salat, orang Islam yang hobi durhaka kepada kedua orang ibu bapaknya, orang Islam yang masih hobi makan riba, orang-orang Islam yang masih banyak berbuat dosa dan maksiat, dia sama tersiksanya seperti orang-orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Bumi ini gelap gulita. Kalian tidak mampu membedakan kapan siang, kapan malam. Bahkan salah seorang di antara kalian mencoba mendekatkan telapak tangannya ke arah wajah, tak mampu melihat apa-apa saking tebalnya dukhan itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah dukhan hilang, lenyap, apa kejadian? Besok harinya manusia dikejutkan dengan musibah lanjutan. Semua teknologi sudah berhenti. Semua teknologi sudah berakhir. Listrik tidak ada lagi, sinyal sudah hilang, mobil tidak bisa dihidupkan, pesawat tidak bisa dibawa terbang. Semua yang memanjakan manusia dari teknologi dan penemuan-penemuan modern berakhir. Iklim udara di dunia menjadi panas. Sementara ketika orang keluar, sudah banyak bangkai-bangkai yang berserakan. Apakah bangkai binatang atau bangkai manusia yang tidak mampu bertahan meninggal dunia. 40 hari dibungkus oleh kabut debu yang teramat panas. Maka banyak sekali daun-daun, bunga-bunga segala macamnya, burung-burung yang mati. Air menjadi sulit didapatkan. Air-air menjadi kotor karena debu tadi telah turun dan mengendap kembali di bumi. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sejak itu kelaparan mulai melanda di muka bumi. Serentak seluruh dunia mengalami kelaparan. Sepertiga air dari langit Allah tahan, sepertiga tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan lebih baik, ada solusi, hujan turun lebih banyak. Harapan orang hanya tinggal harapan. Tahun esoknya lagi, tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 tanam-tanaman dan hewan yang dapat dimakan, hewan ternak yang dapat dimakan di bumi, Allah biarkan mati. 2 kali lipat daripada tahun yang lalu. Beratnya hidup. Kelaparan semakin merajalela di seluruh dunia. Anak-anak kecil banyak bergelimpangan. Orang-orang dewasa juga sudah putus asa. La haula wala quwata illa billah. Saat itulah hadis sahih Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya demi memperebutkan sepotong roti yang ada pada tetangga yang ini membunuhnya dan mendapatkan sepotong roti itu. Setelah itu tahun ketiga, sama sekali air tidak turun dari langit, tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi mati. Disitulah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami melanjutkan hidup ketika makanan saat itu sudah tidak ada? Bagaimana kami bisa bertahan ketika makanan sudah putus, air tidak ada? Nabi menjawab,
makan minum kalian saat itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalian baca terus, niatkan untuk mengenyangkan perut kalian, Allah akan kenyangkan perut kalian. Niatkan ganti minum, maka Allah hilangkan dahaga kalian. Niatkan untuk menguatkan fisik kalian, Allah kuatkan fisik kalian. Itulah dia tahun ketiga setelah Dukhon, terjadilah tanda besar kiamat, dan manusia saat itu sudah putus asa untuk hidup. Sampai-sampai orang yang beriman, kata Rasulullah, mereka lewat tepi kuburan. Dia berkata, ini orang beriman loh, orang yang taat, orang yang soleh, lewat di tepi kuburan. Apa katanya? Alangkah bahagianya orang-orang yang ada di dalam tanah itu. Padahal tentu mereka bahagia dalam kubur, tapi saking beratnya hidup di dunia. Saat itulah berita kemunculan Dajjal.